وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ونبينا محمدا عبد ورسول لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Obatnya sama-sama kita hormati Pak Nasum sekeluarga dan keluarga besar dari almarhum Bapak Jiun bin Kamba ya. Kemudian ini sahabat saya yang dari masih muda sampai udah tua kayak gini Pak Suteja, alhamdulillah masih bersama. Kalau hari Rabu sama-sama taklim di masjid Al-Ikhlas ya, alhamdulillah beliau ya mempersamai kita bersama ya, alhamdulillah. Pak Nasum juga jadi anggota taklim di Nurul Iman tiap malam Rabu ya, malam Rabu alhamdulillah beliau selalu hadir ya. Dan ada ini ya, si abang ya, seluruhnya yang saya hormati Pak Boan dan yang lainnya, Pak Mahir, mohon maaf yang tidak disebutkan satu persatu ya, namun dari hati yang paling dalam tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada keluarga besar ini. Dan silakan tuh dimakan aja. Jadi selesai makan ceramah selesai kan beres. Pas ya Bu ya. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini ya, kita sama-sama berzikir, bertahlil, bertahmid ya, berdoa kepada Allah, khususnya yang di haulkan hari ini Bapak Jiun bin Kamba dan sama lagi satu Ibu Boni ya, Ibu Boni bin Sarbini ya, ada Ibu Sane bin Tiela ya, mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan roda min riyadil jannah. Amin. Kemudian memang yang paling tadi disebutkan sama Teja ya, yang paling itu adalah doa dari anaknya, cucunya ya, masya Allah. Ada orang yang sedang disiksa di alam kubur, tahu-tahu berhenti nyiksanya itu. Tanya ini orang, kenapa berhenti nyiksanya? Kenapa? Ada anakmu sedang berdoa di dunia, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang diperintahkan oleh Allah, menyebabkan aku berhenti menyiksanya. Maka beruntunglah kalau punya anak masih sempat mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kapan saja dan di mana saja. Celakalah kalau kita punya anak tapi kita udah meninggal dunia, lupa sama kita. Jangankan mendoakan, nengok kuburannya aja kagak, masya Allah, luar biasa ya. Ada tuh orang ke kuburan nangis luar biasa nangis, masya Allah. Ditanya sama penjaga kuburannya, kenapa Pak menangis? Bapak sedih. Orang tuanya, iya, kuburannya nggak ketemu di belah mana. Kuburannya nggak ketemu di mana kan? Saking kelamaan, ya saking kelamaan. Ya Bu ya. Gila. Bisa aja dia dijual kali ya. Alhamdulillah, ini ingat nih. Ini bakti seorang anak pada orang tua kayak begitu. Baik jika dia masih hidup, terlebih kalau udah meninggal dunia. Hanya doa yang diharapkan. Ada di tempat saya dekat kuburan juga tuh rumah. Pak Teja dekat kuburan. Datang ke kuburan Pak tuh. Ziarah datang. Habis datang selfie. Lah kagak doa pisan selfie. Foto selfie. Ngomong sama bapaknya tuh kan kuburan Pak. Karena tanya di pojokan bukan segan sama jual dari dunia Pak, begitu bukan kagak doain pisan yang akan Fatihah. Cuma kata bapaknya kalau udah bisa ngomong bapaknya anak udah geledek nih, bukan doain orang tuanya malah ngapain dia? Ya Allah, selfie doang ditunjukin sebenarnya selfie-nya nih, gua udah ke kuburan. Ya Allah, bukan itu. Kita doa di mana saja, ya lebih baik juga di rumah silakan, mau di masjid silakan, mau di kuburan silakan. Jangan gitu. Tapi yang wanita kalau bisa ditahan dah. Ya yang laki-laki aja kalau bisa, gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan cuma minta
Apa tuh? Apalagi ada lagi itu ini. Bar besok saya mau hajatan doain ya Pak, jangan turun hujan, kamu biar banyak pada datang. Ya Allah. Tolong sama Bapak. Bukan doain doa banyak malah minta itu. Jangan mintanya sama siapa? Allah. Sama Allah, bukan bapaknya. Ya kan begitu. Ya. Ini kadang-kadang salah kaprah kita mah, masya Allah. Ya, bapak udah mati, mau udah mati kan gitu. Kagak ingat pisan bapaknya namanya. Ya kan gitu. Ya. Warisan mah pengen tapi ya warisan pengen tapi sayang itu pada saudara. Doa yang terpenting. Ada seorang orang yang lagi disiksa berhenti karena perintah Allah atas anak yang lagi mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Insya Allah nih ya, jangan lupa ya. Insya Allah. Ya. Ini baju berapa betul ya? Ya. Jadi kalau nasi udah keluar udah grogi. Soalnya tadi saya nggak makan aja kan, saya sengaja makan di sini gitu. Masya Allah. Ya Bu. Langit bergetar, tiga hal yang disebabkan langit bergetar murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa murka? Yang pertama seorang anak yang membentak kedua orang tuanya. Ayo, kalau ada anak yang bentak orang tuanya, maka langit bergetar. Allah murka itu anak. Masya Allah. Ada nggak yang suka bentak orang tuanya? Nanti kamu sini ya, Masya Allah. Bergetar tuh, ya Allah murka. Mestinya seorang anak tuh bakti sama kedua orang tua. Kenapa orang tuanya dibentak? Masya Allah, sakit loh. Bu, sakit banget tuh. Ya orang tua kalau dibentak sama sakit. Lebih sakit daripada tinggal kawin. Pantasnya kali ya. Bini siapa? Bini siapa itu? Ada suaminya. Waduh rela banget. Doa amat ya. Sakit Bu, seorang bapak, seorang abdi bentak sama orang tua sama anaknya masalah sakit. Apalagi kalau dalam perjuangan seorang ibu melahirkan antara hidup dan mati. Kan gitu, perjuangan luar biasa, Masya Allah. Ya, perjuangan luar biasa. Dibentak sama anaknya. Ya, jadi didik anak kita dan sampai sama orang tua. Video. Insyaallah, Allah bidal, walidain sungguh bisukur walidain. Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Murkanya Allah tergantung murka orang tua. Kalau orang tua sudah bilang kamu sudah khianat, kamu sudah sesat, itu anak jadi khianat dan sesat. Masya Allah. Kamu tidak ke atas, tidak ke bawah begitu. Ya, kaya kagak, miskin kagak, tapi masih hidup. Kan gitu. Repot dah pada begitu ya. Repot, Masya Allah. Makanya ibu juga jangan sembarangan ngomong. Ya, hati-hati ngomong. Walaupun marah, saat marah, kalau lagi diijabah, mau bilang apa? Kita nih orang tua jangan sampai salah ngomong. Kan gitu ya. Ya. Itu kan Imam Sudais itu yang imam besar Mekah. Itu gara-gara ibunya doa itu. Marah itu ya namanya anak-anak kan biasa lagi masak diaurin pasir tuh nasinya aronnya pokoknya digangguin terus lagi masak tuh. Saya doain kamu biar jadi imam Mekah. Bener tuh begitu orang itu supaya nambah gledeknya anak gitu lah bener bocor kedua sebegledek kan gitu. Jangan yang baik doanya yang baik saat kita marah pun tetap kita orang tua dituntut berdoa yang baik jangan sampai salah doa. Ya, benar kan? Ya, ini dilakukan insya Allah. Ya, jangan sampai salah doa. Ya. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 19 itu waqsid fi masyika wa qul sauti inna ankara aswati la sautul hamid. Janganlah sederhanakan kamu berjalan, kemudian jangan tinggikan suaramu karena seburuk-buruk suara yang keras itu adalah suara himar. Keledai suaranya nggak enak didengarnya ya gitu. Jadi anak-anak kita diperhatikan jangan sampai ngomong keras baik bukan orang tuanya boleh kalau orang tua udah pensiun kan gitu ya. Insya Allah jadi pelan-pelan ngomongnya ya. Yang kedua, langit bergetar, Allah marah murka kepada siapa? Seorang istri yang membentak suaminya. Masya Allah. Bu, benar.
bentak suaminya. Oh, jangan pernah dengar. Dia gimana? Saya sih bukan belain kaum saya begitu. Jangan nama halal bihalal itu kan gitu ya. Masya Allah, jangan sampai bentak suaminya. Kadang-kadang lagi asik main HP, ya bikin kopi apa neng, gitu kan? Apaan sih? Bisa bikin sendiri? Ah itu tuh hati-hati, jangan Allah. Ya, jangan sampai bentak suaminya. Allah dia aku sebentar, kan enak gitu. Ya, jangan kalau dibentak, bentar lagi asik main HP. Suaminya dibentak. Allah marah, bergetar ke langit, masya Allah. Ya, jadi yang sampai bentak suami ya bu ya. Ya bu, dia punya duit, sayang aja sama suaminya. Ya. Ah. Alhamdulillah bagus banget gitu. Ya. Bagus itu, nggak tahu dunia luar jadinya. Iya, masya Allah. Ya, jangan sampai dah. Ya bu ya. Insyaallah yang ketiga, hikmah halal bihalal ini bahwa jangan sampai seorang murid ya membentak gurunya. Ada nggak sekarang? Ada nggak? Banyak, masya Allah. Belajar semakin mudah, tapi guru makin tidak dihargai sekarang, masya Allah. Makanya ilmunya tidak berkah gara-gara bentak apa gurunya. Ya kan? Kalau dulu kita nih pulang sekolah atau pulang ngaji, ya kan? Itu dijewer sama guru atau dicubit sama guru, begitu ngadu di rumah pulang diapain? Tuh kan benar ditambahin, emang lu yang bandel kan gitu? Iya. Guru mah nggak salah, lu yang bandel, diajarin meleng aja lu kan gitu. Ya kalau sekarang bagaimana? Masya Allah, sekarang dilaporin kan gitu, guru yang dipenjara kan gitu ya, udah dipenjara didenda lagi, masya Allah. Itulah penyebab ilmunya nggak berkah. Gak berkah. Begitu dia kerja, juga jadi online kan gitu. Begitu dia kagak berkah lah pokoknya. Ya, maka jangan sekali-kali bentak guru. Ya, itu anak kita ya. Kasih tahu. Dulu mah kita kalau dimarahin guru ditambahin, diomelin kan kita. Kalau sekarang masya Allah. Hati-hati. Ya, jadi 3 hal ini nih yang menyebabkan Allah marah, Allah murka, langit bergetar. Yang pertama adalah seorang anak membentak kedua orang tua. Yang kedua yakni seorang siapa tadi? Nyimak kan? Seorang istri membentak Suami. Kayaknya aja lupa. Saya sengaja ini. Hah? Protes lagi. Ya wajib. Nah, kalau sekarang dibiarin aja. Nggak boleh jadi suami dayus. Tahu nggak dayus? Dayus itu dia nih ngajak mantan pacarnya ke rumah kita. Ya. Nah, dia ngajak kagak momet itu suami dayus wajib masuk neraka. Ditentang pulang aja lu yang kan gitu. Siapa ini lu? Ah, gitu. Semua. Paham kagak? Ada contoh lain. Coba kasih contoh yang begitu. Ya benar begitu, hal-hal yang orang suami tidak ridho maka jangan lakukan. Gitu ya, suami nggak ridho nih jangan lakukan. Ya, ini kadang-kadang nih wanita modern, suami berangkat kerja dia berangkat juga. Benar Pak Haji. Oh masya Allah, ada ini ada. Berangkatnya berangkat ngaji. Iya. Bela diri. Ya, memang begitu, ya, memang begitu bu. Bagaimana marahnya seorang suami untuk kebaikan istri, maka kalau kita salah terima salah, kan gitu, ya kan? Ya, dan suami pun harus tahu kalau istri kita udah capek, kan itu, pulang udah capek istri. Ya udah biarkan dia istirahat dulu, nanti pelan-pelan banguninnya gitu. Banguninnya pakai duit 10 juta. Bangun
pakai diminta kopi langsung dibikin itu. Masya Allah. Udah lalat mata pateja itu. Enak sekarang mah begitu. Wanita sekarang beda dengan wanita dulu. Wanita sekarang matre. Ada duit abang? Nggak ada duit abang? Pulang aja. Masya Allah, kita ngomong satu istri 1000. Berarti mah paham banget nih, saya nih paham banget nih. Ya, ini dapat rezeki sini, bisa dapat rezeki ini 1 juta, ya kan? Saya kasih semua aja saya kasih semua. Besok saya mau jalan, saya minta 900. Sisanya 100.000. Nah daripada kita besok misalnya ya nggak punya duit berangkat, ya Allah, ya kan gitu kan, ban kempes, bensin habis, ya kan gitu, perut lapar bagaimana, mau pulang dulu kan gitu. Tetap suami megang duit, istri juga megang duit kan gitu. Paham sampai sini? Paham? Masih istri ngasih suami 25.000 dipesan. Ingat bang, gitu ya, jangan nengok-nengok wanita, gitu kan ya. Dikasih jajan berapa? 25.000. Ya Allah, kasihan kan? Ya gitu makanya, insya Allah ya Bu ya, ibu wanita soleh semua. Ridho Allah terhadap kepada ridhonya suami juga. Ya suami ridho, insya Allah ridho, kan gitu ya. Kalau suami nggak ridho, masya Allah, hati-hati biar ahli puasa, ahli sodako, ahli jihad segala macam. Kalau ridho nggak, apa suami nggak ridho, tidak bisa ibu masuk surga. Ya jadi hati-hati. Ya sebelum meninggal bang, ridhoin saya bang, begitu. Ya kan? Sekarang saya tanya, di tempat saya lebih banyak yang meninggal duluan lakinya. Kenapa stres sama bini? Udah nasib bukan. Karena emang bininya ngomel dulu. Ya, Masya Allah. Ada hadisnya tuh. Ya maksaran nisa tasodakna. Hai para wanita, banyaklah bersedekah. Fa inni ra'aitu kunna aksara ahlin nar. Karena sesungguhnya aku melihat, kata Nabi ini dalam surah Mi'raj, ya kan banyak wanita yang masuk neraka. Laki-laki juga sedikit. Ya, banyak. Kenapa? Penyebabnya cuma 2, taksurnal lakna wa takfurnal asih. Pertama banyak ngomel, yang kedua jarang sekali terima kasih sama suami. Betul gak betul? Betul gak betul? Bu, kurangin ngomel. Habis puasa kemarin kan alhamdulillah latihan sebulan puasa ngerem, sekarang mau direm juga nih. Ya kan jangan ngomel, masya Allah. Kan ibu kan luar biasa, ya kan? Ada apa yang diomelin? Kan gitu. Ya suami nggak ada, pulang aja ada kucing main situ tendang tuh kucing. Kucing itu omelin ibu masya Allah. Kurangin ngomel ya Bu. Insya Allah ya. Nih, bagaimana suami nggak stres, ngajak kondangan berdua, gitu kan, ke kondangan. Begitu suaminya nyendok duluan, nyendok itu gulai, jangan darah tinggi, nanti tuh keteprak tangan suaminya, kan gitu. Jangan bilang itu apa opor ayam, jangan kolesterol, gitu. Nyendok lagi yang bilang sate, soalnya disalahin lagi, jangan nanti darah tingginya kumat kan gitu. Udah akhirnya suami itu digempet aja. Susah dia menyendok itu mainnya, diomelin kan gitu, kan? Membeda. Begitu sampai stroke. Begitu stroke ya udah malam-malam meninggal dunia, makanya banyak laki-laki meninggal duluan karena bininya. Karena bininya. Ya. Bininya ngapa? Udah itu tahu dah. Udah tahu jawabannya. Saya pikir ini yang saya sampaikan ya, silaturahmi saya ke sini keluarga Jigun ya, dan Nasur ya, saya sudah kabul karena saya sudah datang ke sini. Ya, masya Allah luar biasa, mudah-mudahan sehat semua. Ini apa yang dihidangkan dimakan jadi pahala buat almarhumah, bukan hanya buat keluarga, bahkan jadi pahala tuh. Ya kalau misalnya nggak habis ya itu anak pitik dimakan tikus, ambil plastik buat bungkus. Nah, gitu ya, jadi sekali lagi mohon maaf dan segala hal yang kurang berkenan, ya kan?
di bulan Syawal ini. Syawal itu artinya meningkat ibadah kita ya, meningkat sedekah kita ya, insya Allah. Mudah-mudahan tertawanya ibu jadi obat buat kita semua. Karena apa? Insya Allah tabasmuka liwajhi kalahu sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah ya. Jadi kalau ada kotak amal lewat, ibu nggak usah sedekah, senyum aja sedikit sedekah. Sekali lagi mohon maaf udah kurang berkenan, kita bacakan satu kali, mudah-mudahan insya Allah berkah pertemuan kita, dan insya Allah akan bertemu nanti pada Ramadan yang akan datang nanti. Allah sehatkan kita, berkahkan kita ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya, jika Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan suaminya biar panjang umur, pada sehat ya kan. Lupa mancing insya Allah ya kan. Sebenarnya ada orang yang meninggal Pak Teja lagi mancing meninggal. Meninggal ya, mancing meninggal dia kalau temennya lagi kan itu. Sangat itu ya, jangan beda begitu ya. Insya Allah. Bagaimana supaya kagak meninggal dalam mancing ya, jangan mancing kan gitu. Bagaimana supaya meninggal di mancing? Setelah mancing terus jangan pulang. Ya. Ala hadiriya wa ala kulli insani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqtul karim. Wa bihaqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi Fatihah. Alhamdulillahil khair. Jalla ala khair. اللهم دبر دبير ويسر يسير يسير امورنا وصح صدورنا بحاجتنا يا خير فرج من الشر باذننا يا اولياء سبحانه وتعالى والسلام واخر دعوانا الحمد لله العالمين نصرة المستقيم اللهم وفق لكم الطريق بالله التوفيق والهدايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ayo maju makan. 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 Sini dipotoin kan berdiri. Tadi katanya aku sini aja kan sini aja jangan itu kamu berdiri ya. Enggak maksudnya ini setengah.